Metode hitan ada beberapa macam, ada metode kauter estetik, dipotong kulupnya, prepusiumnya dibuang, setelah itu dijahit. Minimal 4 jahitan, bisa lebih tergantung besar kecilnya penis itu. Yang kedua ada super ring. Super ring itu metodenya nggak dijahit, tidak dijahit, cuma diikat saja pakai alat, namanya alat super ring. Jadi itu tidak dijahit, terpasang di penis kurang lebih 7 hari. Ada yang sampai 10 hari, tergantung besar penisnya juga. Itu alat super ring nanti copot sendiri. Jadi kita pasang, kita ikat kenceng, setelah itu alatnya dibiarin aja copot sendiri. Kelebihan dari super ring itu tidak dijahit, bisa beraktivitas seperti biasa. Misalkan mau main bola, mau main sepeda, mau berenang juga nggak apa-apa gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya di waktu alatnya tuh mau copot. Misalkan alatnya udah agak renggang tuh mau copot, itu rasanya perih. Terus ada lagi teknik smart clamp, hampir sama kayak super ring, cuma dia nggak diikat, ada penjepitnya dia, ada kuncinya gitu. Jadi kita pasang alat, setelah 5 hari sampai 7 hari alatnya kita buka. Nah, bedanya sama super ring tadi, dibiarin lepas sendiri. Kalau yang smart clamp, alatnya kita yang copotin. Jadi 5 hari sampai 7 hari balik ke klinik, alatnya kita lepas. Penguncinya sih yang dilepas, karena ada tabung, ada pengunci. Ini penguncinya yang dilepas. Nah, kekurangannya itu waktu ngelepas alatnya itu nyeri, nyut-nyutan. Kalau kelebihannya sama kayak super ring tadi, boleh aktivitas main sepeda, main bola, nggak apa-apa. Yang terakhir tuh ada lem. Jadi teknik lem, dibuang kulupnya, prepusiumnya dibuang, setelah itu dilem. Tidak dijahit sama sekali. Sama kayak super ring, sama kayak smart clamp tuh tidak dijahit. Terus kelebihannya apa? Dia nggak terpasang alat apa-apa tuh di penisnya. Selanjutnya sama, boleh mandi, boleh aktivitas, cuma biasanya hari pertama, hari kedua aktivitasnya nggak boleh terlalu ekstrim. Jadi jangan lari-larian dulu, jangan main bola, jangan main sepeda. Karena kenapa? Taunya lemnya copot. Lemnya kuat banget sih sebenarnya, cuma menjaga-jaga aja sih gitu. Habis sunat pagi, sore langsung mandi nggak apa-apa. Mandi setiap hari pagi sore gitu. Nah itu nanti lemnya copot sendiri. Ya kayak lem pada umumnya, dibiarin juga lama-lama kan lepas dia, luntur, karena mandi kan luntur dia. Itu kelebihannya apa? Itu tadi nggak dijahit sama sekali, dipasang alat apa-apa di penisnya, jadi lebih nyaman. Halo Ibu, sini ada pertanyaan. Dok, anakku susah naik tekstur. Saat makanannya agak padat di tengah, waktu saat makan pasti hoe. Tidak bisa tertelan sama dia. Padahal usianya sudah 8 bulan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, pertanyaan saya adalah, yang pertama, apakah ada yang melarang saat anak memasukkan tangan ke mulut? Jadi, sebenarnya di fase perkembangan anak itu ada yang kita sebut dengan fase oral. Ya, lengkapnya adalah fase perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Itu ada yang namanya fase oral di usia 0 sampai 1 bulan. Fase oral adalah di mana anak suka memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Jadi fase oral ini harus dipenuhi. Sebenarnya banyak manfaatnya, salah satunya adalah untuk kesiapan makan. Karena setiap bayi itu terlahir dengan refleks muntahnya berada di depan. Refleks muntah itu apa sih, Dok? Refleks muntah itu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah merasakan rasanya di swab saat kita dimasukkan sesuatu benda ke dalam mulut, tuh rasanya kita pengen muntah terkadang. Pada saat kita lahir, semua orang itu refleks muntahnya ada di depan. Secara alami, semua bayi akan memundurkan refleks muntahnya oleh dia sendiri dengan memasukkan sesuatu ke mulutnya. Entah itu tangannya, entah itu mainan, ya, atau mungkin kita bisa memberikan titer. Apapun yang ditemukan akan masukkan ke mulut. Tujuannya apa? Itu adalah untuk memundurkan refleks muntah sehingga mundur ke belakang. Pada beberapa kasus, ada yang menemukan anaknya memasukkan tangan ke mulut, itu dia dilarang, sehingga dia tidak mampu untuk makan. Kenapa? Karena refleks muntahnya tidak jadi mundur ke belakang. Itu lebih bahayanya lagi, fase oralnya tidak terpenuhi dengan baik. Jadi, kalau misalnya ada anak yang memasukkan tangan ke mulut, itu jangan dilarang. Tapi kita harus pastikan bahwa tangannya itu dalam keadaan bersih dan mainannya itu juga dalam keadaan bersih, sehingga dia tidak terkena penyakit, entah itu diare atau peradangan pada saluran nafas. Jadi, itu yang pertama, kemungkinan adalah pas refleks muntahnya belum mundur, atau mungkin ibu naik teksturnya terlalu cepat. Jadi, kalau misalnya dia masih hoe, coba mundur dulu teksturnya, seperti yang dia bisa,
kemudian kita naikkan lagi perlahan. Atau jika memang pada sebagian kecil kasus, kalau misalnya masih muntah juga, silakan nanti konsultasi, kita akan evaluasi lebih lanjut.